Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Pada hari ini kita mau beribadah, kita mengucap syukur, kita berdoa cuaca yang cerah. Tadi sedikit sempat hujan bentar, tapi percayalah itu adalah hujan berkat dari Tuhan. Amin ya. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyatakan nama-Mu dipermuliakan ya Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami yang diberikan kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan ucapan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, ketika kami datang kepada-Mu Tuhan, hadirat-Mu turun ke atas setiap kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan, ku bersyukur padamu atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
tinggikan dirimu.
kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, karena karya-Mu yang begitu luar biasa Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan, dan manapun kami berada Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami syukur, terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami syukur Tuhan, kami terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan. Kau tahu apa yang menjadi perhitungan setiap jemaat-Mu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, ketika mereka datang kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu turun ke atas masing-masing setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan pada ibadah hari ini Tuhan, biar ibadah menjadi berkat bagi kami Tuhan, menjadi sukacita, menjadi penghiburan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Semua yang diberkati sama-sama katakan haleluya. Siap puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau katakan rayakan Yesus, rayakan. 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 Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit.
Kita bersyukur, kita penuh sukacita karena kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin ya. Haleluya. Kita mengatakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah di gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak mengingat. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Haleluya. Kita katakan sekali lagi, Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Kita mengatakan bahwa hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak meriah. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata rasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, haleluya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Biar terjadi iman kita bahwa Roh Kudus ada di setiap kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita memberikan satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci.
di dalam Engkau, Tuhan, tersedia semua yang kami butuhkan, tersedia semua yang tidak bisa kami berikan. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang hidup. Berfirmanlah kepada kami pada pagi hari ini. Sampaikanlah isi hatimu dan buatlah kami mengerti, dan biarlah Roh-Mu menolong kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau, berbicaralah, beracaralah. Amin. Shalom. Ya, waktu kemarin saya menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kalau orang menderita itu pasti bisa depresi ya. Seperti Tuhan meninggalkan kita, makanya waktu Yesus di atas kayu salib bukan seperti sih, tapi memang Bapa memalingkan wajahnya daripada Kristus karena dosa yang harus Kristus tanggung. Tetapi kalau manusia menderita, itu efek dari dosanya sendiri ya yang kita bikin gitu kan. Kita menderita, dan seringkali dalam penderitaan kita bisa nyalahin Tuhan gitu loh. Kenapa penderitaan ini bertubi-tubi? Kok ada orang yang lebih jahat dari saya, kok hidupnya baik oke-oke aja menurut kita gitu ya. Dan kita merasa depresi. Dan saya pernah kemarin berkata bahwa ada orang YouTuber yang sampai karena putus asanya, sakit berkepanjangan, ya mungkin yang sakit lebih parah dari dia banyak gitu. Dia memutuskan untuk bunuh diri, dan sehari sebelumnya dia bikin kata-kata pamitan di media sosialnya gitu ya. Dan itu memang direkam untuk esok harinya ketika dia sudah didapati dead gitu ya. Jadi dia minta permisi dulu gitu. Kelihatan nggak ada apa-apa gitu, orang cuma bingung doang dia pamitan apa gitu ya. Taunya besok harinya goodbye dunia. Dia pikir selesai, nggak selesai saudara ya. Karena ada kehidupan kedua dan ada kematian kedua yang kekal. Dan intinya bahwa kalau saudara dan saya menderita, kita bisa salahin siapa aja, kita bisa depresi,
kita bisa kehilangan sukacita, kita bisa tambah sakit dalam seluruh tubuh kita, bahkan jiwa kita karena penderitaan. Tetapi ada juga pilihan dalam hidup ini sebenarnya. Kita memilih menderita atau kita memilih percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang kepada kita, itu bunyi apa ya? HP tulis HP-nya dikecilin, suaranya dihilangin saya. Jadi kita bisa kehilangan fokus saya. Ya, ini hidup kita ini sebenarnya penderitaan itu bisa menghilangkan atau membuat kita kehilangan pengharapan dan iman. Tetapi Alkitab mengatakan kepada kita, iman itu baru bisa bekerja efektif ketika ada penderitaan sebenarnya. Betul ya? Kalau nggak ada penderitaan, nggak ada daya picu untuk kita mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kalau hidup itu aman-aman, stuck aja, semua orang bisa bilang haleluya, puji Tuhan, bisa nyembah Tuhan, bisa bilang saya percaya kepada Tuhan. Kalau kaya tambah, bilang Tuhan oke buat saya. Tetapi bagaimana ketika penderitaan datang, imanmu masih kepada Dia? Itu ujian. Nah, kalau penderitaan itu datang, saudara, bagaimana respon kita supaya iman itu mendatangkan buahnya? Itu masalahnya. Kalau kita menjadi iman yang negatif, kita akan ngeluh, kita akan marah kepada Tuhan, lalu kita ninggalin Tuhan atau cari jalan pintas kayak YouTuber itu. Tetapi kita bisa juga memilih jalan yang lain, yaitu membawa diri kita semakin dekat kepada Tuhan. Salah satu contoh yang paling saya kagumi itu perempuan Sirofenisia, saudara. Musuhnya orang Israel, yang dibenci oleh orang Israel, yang dianggap kelas teri, ya, orang-orang Samaria itu, orang-orang Sirofenisia. Tetapi saudara, satu hal, perempuan itu setiap kali dia ngamatin perjalanan Tuhan melakukan mujizat. Dia tidak lagi fokus kepada bangsa Israel yang menganggap dia bangsa yang tidak dianggap rendah. Dia fokus kepada apa yang Yesus lakukan. Dengerin ya saudara ya, kalau engkau menderita, engkau lihat dunia tidak bisa memberikan jaminan atau pertolongan kepadamu. Yes, karena dunia terbatas. Orang nggak bisa berikan bantuan kepadamu. Yes, karena manusia terbatas. Tetapi Tuhan yang saya dan saudara sembah itu tidak terbatas. Saudara datang kepada Dia karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Seringkali kita menjadi mustahil atau membenarkan kemustahilan itu terjadi dalam hidup kita. Kita nggak lihat apa-apa, kita nggak lihat kuasa Tuhan adalah karena kita berhenti percaya. Kita berhenti berharap. Kita marah kepada Tuhan. Itulah dasar kenapa kita kehilangan semua kasih karunia yang Allah sediakan buat saya dan saudara. Jadi bukan Tuhan yang ingkar janji, tapi kita yang berhenti percaya. Kita yang lelah percaya. Betul nggak? Betul nggak? Kita yang berhenti percaya, kita yang berhenti berharap. Itu intinya di situ. Jadi hari ini siapa yang berhenti berharap bahwa Tuhan bisa nolong hidup saudara? Berhentilah, udah percuma lah, memang hidup gue mah begini. Udah, tak berhenti. Kalau berhenti ya saudara nggak lihat apa-apa. Tapi biasanya orang yang tidak berhenti itu kayak perempuan yang sakit pendarahan, dan dia bilang dia nggak peduli orang mau bilang apa, dia punya iman, dia angkat walaupun dia harus merondang, ngesot. Karena dulu kan nggak ada dokter, nggak ada transfusi darah ya. Dia jalan dan dia bilang, andai ku jamah ujung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Itu bukan perkataan seenteng kita ngomong gitu, saudara, andai gue jamah, udah selesai. Tapi itu sebenarnya diungkapkan oleh seorang yang nggak bisa jalan sebenarnya. Udah lelah karena pendarahan terus-menerus, pasti kurus keringnya, lemah banget. Dan dia berusaha menerobos orang banyak dan memegang ujung jubahnya Tuhan supaya dia bisa sembuh, saudara. Ya. Dan kita lihat perempuan Sirofenisia ini bukan hal yang enteng, karena dia ngadepin penghinaan dari orang Israel yang menganggap dia bangsa keras colok, saudara. Dia datang kepada Tuhan, dan kita bisa buktikan bagaimana kualitas perempuan Sirofenisia itu. Ketika Tuhan bilang gini, waktu dia datang, tuh guru, tolong Tuhan, tolonglah saya, tolonglah anakku, sembuhkan anakku Tuhan. Tuhan bilang, aku datang bukan kepada bangsa lain, aku datang kepada milik kepunyaanku. Halo, bangsa Israel. Ngabur nggak kalau saya dan saudara? Kira-kira ya? Kira-kira ngabur nggak? Ngabur, sakit hati, lu gila, gue ditolak ya mentah-mentah gitu kan? Ya, itu
respon yang alami. Kalau kita digigituin orang, kita pasti ngabur ya, gila gue disakitin banget ya. Tapi tau gak, perempuan itu bilang, tetap berseru-seru sama Tuhan. Terus dia bilang, tentang perumpamaan anjing ya. Ada orang kaya makan, masakan memberikan makanan untuk seorang anak kepada anjing. Tapi perempuan itu bilang apa? Saudara, saya waktu kalau khotbahin tentang ini, saudara, saya merenungin firman ini, saya bilang perempuan ini perempuan yang luar biasa imannya. Luar biasa imannya. Dia bilang begini, iya Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Remah-remahnya aja dia percaya bahwa itu bisa membuat anak ini sembuhkan, saudara. Dan Tuhan bilang, hai ibu, besarlah iman. Dengar gak kata ibu? Halo. Sebenarnya Yesus tidak menyamakan dia seperti anggapan orang Israel tentang bangsanya si perempuan ini, enggak. Tetapi Yesus sedang ngetes hatinya perempuan. Dan di akhir ketika dia melihat kualitas dari iman ibu ini, Tuhan bilang apa? Bukan hei perempuan, tapi dia bilang apa? Hai ibu. Itu satu kata penghargaan dari Tuhan. Ingat Yesus waktu murid-murid bilang, guru di luar apa saudara-saudaramu dan ibumu menunggu engkau. Terus Yesus bilang, ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang apa? Mengasihi, menghormati bapaknya, saudara. Bukan secara lahiriah dan hubungan darah. Jadi bukan hanya karena sekedar bangsa Israel, saya satu bangsa dengan orang Israel. Yesus nggak bilang gitu. Intinya bahwa Tuhan menghargai iman saya dan saudara. Dan hari ini, saudaraku, kita memperingati hari kebangkitan Yesus. Itu menunjukkan bahwa saya dan saudara tidak sia-sia percaya kepada Kristus. Kenapa? Dia yang mati itu tidak seperti kebanyakan orang mati selesai, betul ya? Ya dia mati juga bukannya dibilang masuk ke surga, rohnya melayang ke sana, tapi intinya bahwa dia telah mengalahkan maut. Buktinya adalah kebangkitan tubuh juga. Dia bangkit, dia berjalan-jalan 40 hari lamanya di tengah dunia ini, di antara murid-muridnya menyatakan dirinya bahwa saya hidup loh, bisa dipegang, bisa ditusuk jarinya yang berlubang, saudara ya. Manusia, orang-orang di sekitarnya bisa lihat secara real dia makan bersama-sama dengan muridnya. Intinya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Itu dasar bahwa saya dan saudara tidak boleh berhenti percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena dia yang mengalahkan kematian. Harusnya orang Kristen nggak takut mati. Betul ya? Betul ya? Orang Kristen nggak takut mati. Kenapa? Setelah kita mati itu kehidupan yang kekal. Makanya Paulus bilang hidup adalah bagiku adalah Kristus dan mati keuntungan. Keuntungan orang Kristen mati itu keuntungan. Kenapa? Cepat pulang dari dunia yang melelahkan. Iya nggak saudara ya? Cepat selesai gitu ya. Pulang ke rumah Bapak enak. Bukan shopping dulu ke neraka, jalan-jalan dianiaya, digebugin, diapain. Baru setelah itu masuk surga enggak? Saudara mah cukup langsung lewat jalan tol, itu Kristus. Ya, enggak belok kiri dulu, belok kanan baru masuk surga. Lurus sampai. Amin saudara. Ya, kayaknya siapa? Kristus ya, amin saudara ya. Makanya nggak piknik dulu kita ke neraka, kemana-mana langsung surga. Ya. Nggak perlu dianiaya dulu karena kita langsung terima upah kita. Amin. Jadi saudara mau lihat bahwa Kristus mati bangkit kembali itu menyediakan bagi kita jaminan bahwa kalau saya dan saudara mati, saudara memperoleh hidup yang kekal sama seperti dia telah mengalahkan maut. Haleluya, amin saudara. Ya, jadi jangan pernah takut dengan kematian. Intinya jangan takut tuh bisa ada cabangnya. Jangan takut dengan orang yang mengambil nyawa, betul ya? Orang yang ngancam-ngancam. Kayak baru-baru ini saya lihat perempuan yang ngebom atau yang suami istri yang ngebom di Makassar, lalu perempuan yang ada di di Mabes ya, itu saya sedih banget. Itu perempuan berpendidikan entah kenapa mungkin keluar dapat ajaran itu ya. Sampai Syafuddin Ibrahim bilang katanya jadi supaya agama sebelah itu tidak ada lagi yang melakukan bom bunuh diri ataupun melakukan bunuh bisa masuk surga, maka ayat-ayat yang penuh dengan
keinginan nafsu membunuh itu harus dibuang dari kitab suci mereka. Dan itu menunjukkan bahwa kitab suci itu bukan Tuhan yang sampaikan. Itu perkataan orang stres. Ya saudara ya. Jadi pegang firman Tuhan, karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan hidup. Amin. Haleluya. Saya akan lanjutkan. Nah, jadi kita akan belajar tentang kuasa dari kebangkitan Kristus. Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Udah saudara? Filipi 3 ayat 10 sampai 11. Yang ketemu bilang amin. Kita baca sama-sama ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara pernah gak waktu saudara ikut Tuhan selama ini, saudara ngerenungin apa sih yang saya dapat dengan saya ngikutin Kristus? Apa sih gunanya Yesus mati dan bangkit? Apa sih manfaatnya buat saya? Pernah nggak diam gitu kalau kita baca firman atau kita lagi berdoa, kita renungin firman, terus kita renungin apa manfaatnya Yesus mati dan bangkit buat saya? Apakah sekedar Dia memberikan jaminan bahwa waktu kita terima Dia, dosa kita diampuni, kita yang dulunya sesat sekarang diselamatkan, kita yang dulunya tidak bisa berhak untuk bertemu dengan Bapa, berdoa secara pribadi, sekarang punya hak untuk berdoa secara pribadi? Ataukah hanya supaya kita yang harusnya mati binasa masuk neraka sekarang masuk surga karena terima Yesus sebagai juru selamat? Apakah cuma berhenti sampai di situ? Sebenarnya waktu Yesus mati dan bangkit, saudara, ya, apa yang kita dapatin dari seluruh kuasa kematian dan kebangkitan itu sangat besar, saudara, sangat luar biasa. Jadi orang Kristen itu ketika kita melihat juru selamat kita, atau kita merenungkan, atau kita melihat sendiri pengalaman Tuhan mati dan bangkit kembali, itu sebenarnya Tuhan sedang menyediakan seluruh fasilitas yang hilang dari hidup kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, yang hilang itu bukan hanya hidup yang kekal, saudara. Betul nggak? Coba saudara baca kitab Kejadian, yang hilang itu bukan hanya hidup yang kekal, kamu akan mati, itu kan itu hidup yang kekal ya. Lalu kedua apa? Yang hilang, kesehatan hilang, betul nggak? Kamu akan sakit bersalin, betul nggak ya? Betul. Lalu apa? Yang tadinya banyak yang hilang dari hidup manusia. Tanah yang tadinya subur nggak perlu diolah ya, gitu kan? Betul nggak? Harus diapain? Dikerjakan, dibajak dengan setengah mati, dengan berkeringat kamu akan mencari nafkah. Tanah dikutuk, saudara. Semua. Tubuh manusia terkutuk. Umur yang tadinya langgeng lagi nggak? Enggak, saudara ya. Fana ini tubuh kita fana. Kayak asalnya kita dibikin dari debu tanah. Kalau manusia nggak jatuh dalam dosa maka kekal hidupnya. Sama seperti Tuhan kekal. Tapi ketika jatuh dalam dosa, semua kemuliaan, semua fasilitas, semua hak yang ada dalam diri kita sama hilang, rusak, betul ya? Rusak. Jadi kalau Tuhan mati dan bangkit kembali, jadi garansi buat saya dan saudara, jaminan buat saya dan saudara itu sekarang diambil alih oleh Kristus. Dan setiap kita yang percaya kepadanya memperoleh hak. Amin saudara, hak untuk dia dilepasin dari kutuk, betul? Kutuk sakit penyakit, makanya dibilang di atas kayu salib dia menanggung semua apa? Semua kutuk sakit penyakit, betul saudara ya? Kematian, maut, apalagi saudara, ikatan kuasa kegelapan, karena di atas kayu salib dia telah mengalahkan iblis. Setan lo pengennya Yesus nggak mati loh saudara, di atas kayu salib. Dari awal dia punya rencana supaya rencana Bapa di surga gagal. Sebenarnya mau tahu apa? Waktu kalau Yesus gagal di atas bukit lagi dicobain, ya itu ada beberapa pencobaan kan ya. Kalau Yesus gagal di situ, maka visi misi dari Bapa di surga gagal bagi dunia. Tetapi kita nemuin sebuah kebenaran bahwa Tuhan Yesus nggak gagal, betul saudara? Dia menang dan dia telah mengalahkan maut. Dia telah mengalahkan kutuk. Makanya dia dikatakan Alkitab, dia menjadi miskin supaya kita kaya.
Dia sakit dan menderita supaya kita disembuhkan. Dia menjadi Allah bagi jawaban seluruh problematika manusia. Betul nggak? Coba 7 ucapan yang Yesus katakan di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa di atas kayu salib Tuhan sedang menunjukkan betapa Dia Allah yang penuh dengan kasih. Waktu ibunya sedih karena kehilangan dia, satu kata yang manis yang keluar dari Tuhan, padahal dia menderita ya saudara ya, bukan ibunya kan yang paling menderita, sebenarnya dia bisa bilang gini, ibu, inilah anakmu. Dia tahu dia akan selesai setelah itu 40 hari sama-sama, setelah itu nggak ada lagi, betul ya. Lalu dia bilang, ibu, inilah anakku. Anak, inilah ibu. Dia berikan pengganti dirinya untuk bisa menemani ibunya. Siapa dia? Yohanes, murid kesayangan Tuhan. Ketika orang-orang menangisi dia di atas kayu salib, jangan kau tangisi aku, tangisi aku sendiri, tangisi hidupmu sendiri. Saudara tahu apa? Yesus mati itu untuk menanggung semua kepedihan yang seharusnya ditanggung oleh anak-anak manusia. Amin saudara? Ditanggung semua di dalam dirinya. Dan dia peduli tentang kesendirianmu. Dia peduli tentang kesepianmu, emosimu, perasaanmu. Jadi sebenarnya di dalam Kristus itu orang bisa sembuh dari gangguan jiwa. Kenapa? Karena di atas kayu salib, di tempat yang paling menderita, dia care dengan penderitaan itu. Dia care dengan kesepianmu. Dia care dengan kehilangan. Rasa kehilangan itu sakit ya saudara, betul ya? Dan dia care dengan rasa kehilangan kita. Jadi semua yang saudara butuhkan secara fisik, secara emosional, akal budi kita, saudara ya, apa yang kita makan, kita minum, Tuhan peduli. Amin saudara? Amin. Dia Allah yang setia. Jadi kalau saudara bilang, apa yang saya dapatin di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, seluruh yang pernah hilang. Amin saudara. Maka Alkitab perjanjian baru mengatakan kita lebih dari kemenangan. Betul sekali saudara ya. Nah, lalu kita akan lihat bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan. Kita buka sekarang saudara, Galatia 2 ayat 20a. Kita kan perlu hidup ya, kalau Yesus, kita tahu Yesus itu Tuhan, Yesus telah mati bangkit bagi kita, Dia telah menyediakan semua yang kita butuhkan selama kita hidup di sini dan di dalam kekekalan. Maka sekarang kita harus berpikir bagaimana saya bisa hidup di dalam kuasa kebangkitannya itu, ngalamin kuasanya itu. Kita buka Galatia 2 ayat 20a, sudah ketemu? Ya, ada seorang yang bacakan dengan suara yang lantang supaya terekam. Ada? Galatia 2 ayat 20a, demikianlah firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Iya, saudara. Namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setelah saudara menerima Kristus, saudara dilahirkan kembali, saudara dikasih meterai milik kepunyaan Allah. Saudara, satu hal yang paling penting, bukannya Yesus yang harus sama seperti kita, tapi kita yang harus sama seperti Yesus. Betul ya? Dia nggak perlu bertumbuh dalam kasihnya karena dia adalah kasih. Dia nggak perlu bertumbuh dalam pengampunan karena dia Allah yang pengampun. Dia nggak butuh pertumbuhan lebih lanjut secara rohani, tapi saya dan saudara butuh pertumbuhan lebih lanjut. Patronnya dia, polanya dia yang harus ditiru. Betul ya saudara ya? Dia yang harus ditiru. Jadi dia nggak perlu berubah. Kalau dia berubah-ubah kita nirunya bingung. Betul nggak ya? Betul ya? Nah, yang perlu berubah kita memang gitu ya, karena kita memang harus dirubahkan banyak hal. Jadi kita disuruh supaya kita ngalamin kuasa kebangkitannya, hidup di dalam kuasa kebangkitannya. Hidup kita itu harus disalibkan tiap hari. Betul? Ya, bukan dipantek di kayu gitu. Nyalipin daging itu tandanya apa? Menyangkal diri, betul saudara ya? Kita melawan daging. Makanya firman Tuhan bilang, apa sih peperangan paling berat itu bukan melawan musuh yang nggak kelihatan ya, atau roh jahat, tapi yang paling berat itu melawan kedagingan kita, betul ya? Kita telah menyalibkan daging dengan segala keinginannya.
Jadi yang paling penting dari hidup kekristenan adalah bahwa bukan hanya sekedar saudara berdoa buat orang sakit sembuh, saudara mengusir setan-setan lari, itu haleluya karena itu dibutuhkan, betul ya, itu karunia roh. Tetapi yang Tuhan ingin lihat dari hidup kita adalah buah dari Roh Kudus itu. Waktu Roh Kudus ada di dalam diri kita, saudara, itu ada buah yang nyata. Itu Pak, perbuatan daging itu semakin hilang. Hingga dikatakan dia makin bertambah, aku semakin berkurang. Artinya kedagingan kita terus makin lama makin hilang. Yang muncul apa? Buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan yang paling penting adalah penguasaan diri. Betul ya? Intinya kalau saudara renung ya, kekristenan itu adalah penyalipan daging setiap hari. Pengen nampolin orang, kita ingat kasihlah musuhmu. Nggak jadi, betul ya? Betul nggak? Pengen maki-maki orang karena udah jengkel banget gitu ya, pengen ngomong yang kasar gitu, kita ingat Tuhan bilang kita harus salipin daging kita, nggak jadi, betul ya? Tiap hari sebenarnya kekristenan adalah kalau kita ingin ngalamin kuasa kebangkitan Kristus, itu salibkanlah daging saudara setiap hari. Dengan cara apa? Merenungkan firman, supaya firman tuh ngingetin kita, jangan ngomong itu, jangan berbuat gini, gitu ya. Itu ada panduannya. Terus yang kedua, persekutuan dengan Tuhan secara pribadi, betul ya? Pelihara itu saudaraku, supaya apa? Kristus itu bukan hanya mati, bangkit, dan kita beritakan kepada orang lain, tapi kita sendiri menjadi Injil hidup yang orang bisa lihat bahwa sungguh ya dia telah diubahkan Tuhan. Dulu bajingan, sekarang luar biasa. Dulu tukang nampol orang, sekarang penuh belas kasihan, betul nggak? Dulu pelit, sekarang murah hati. Itu kelihatan dari buah-buah yang nyata dari kehidupan iman kita, betul saudara? Bukan sekedar dapetin banyak jiwa bagi Tuhan, tapi juga orang lihat hidup kita itu ada buahnya. Gambaran Kristus itu terlihat dari seluruh hidup kita. Itulah artinya bahwa kita menyalibkan diri kita, supaya apa? Kuasa kebangkitannya menjadi semakin nyata. Amin saudara? Katakan, salibkan dagingmu. Nama kiri kanan saudara. Iya. Saya juga akan bilang, salibkan dirimu. Setiap hari saudara, kita harus nyalipin. Kadang-kadang daging kita itu pengennya meledak, meletus, jedar-jedur ya saudara ya. Tapi kalau kita ingat firman Tuhan, salibkanlah daging kita. Yang kedua, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Hendaklah, Filipi 2 ayat 5, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Tahu nggak saudara apa yang dimaksud dengan hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus? Kalau saudara baca Perjanjian Baru, kitab Injil, apa sih yang ada di pikiran dan hatinya Kristus? Dia bilang gini, makananku bukanlah dari roti dan daging, tapi makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Yang kedua dia bilang apa? Yang aku lakukan, yang aku katakan, dan kata lain kesimpulannya adalah apa yang Bapa lakukan dan Bapa suruh untuk saya lakukan dan untuk saya katakan. Jadi misi Kristus itu cuma satu dalam dunia ini. Semua yang dia lakukan sampai mati, bangkit, naik ke surga, ngirim Roh Kudusnya, semua karena ngelakuin apa? Kehendak Bapaknya. Itulah pikiran dan perasaan Kristus. Dan supaya kita dibilang disuruh oleh firman Tuhan menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Jadi sama seperti Kristus. Pikiran kita, hati kita, saudara, keinginan kita seharusnya selaras dengan pikirannya Tuhan. Amin saudara? Itulah pikiran Kristus sesungguhnya. Yaitu semua yang kita pikirkan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan selaras dengan hati Tuhan. Bagaimana kita bisa selaras dengan hati Tuhan? Bagaimana kita selaras dengan Kristus? Panduannya apa? Firman Tuhan. Saudara nggak bisa lari dari situ. Itu pakemnya saudara. Firman Tuhan, patokannya situ. Kalau saudara bilang saya melakukan kehendak Tuhan, tapi dengarnya dari mana-mana, Tuhan siapa loh? Salah Tuhan. Ya, kalau saudara bilang, oh saya udah melakukannya sesuai firman Tuhan, tapi nggak sesuai itu dengan yang ditulisin Alkitab, whatever naya naon salah saudara ya, itu ya salah. Jadi pegang apa yang Alkitab katakan.
Pegang yang Alkitab katakan, saudara. Supaya kita tahu artinya hidup berjalan dengan kehendak Tuhan, selaras dengan hatinya Kristus. Karena Kristus selaras dengan Bapa. Dan kalau kita menaruh pikiran dan perasaan di dalam Dia, maka kuncinya hanya ada di dalam Alkitab. Bilang sama saudara kiri kanan saudara, jadikan Alkitab panduan hidupmu. Jangan ditaruh di bawah bantal ya, itu jadi pelindung menolak bala setan gitu ya, enggak ya? Gitu. Jangan, tapi dibaca dan direnungkan. Yang berikutnya, saudara, bagaimana agar kita hidup dalam kuasa kebangkitannya? Dikatakan di ayat 1 Korintus 15 ayat 27a, segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah apanya, saudara? Di bawah kakinya. Halo. Itu tandanya apa? Kalau saudara hidup di dalam Kristus, saudara tinggal di dalam Kristus, saudara menyalipkan daging dengan segala keinginannya, saudara menaruh pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus, dan panduannya adalah Alkitab. Dan Tuhan mengatakan bahwa kamu lebih dari pemenang. Kenapa? Karena segala sesuatu, segala sesuatu, dengan suara lemah, segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki. Di bawah kakinya, bukan di kepalanya, bukan di atasnya, di bawah kakinya. Dan kita yang hidup bersama-sama dengan Dia, yang menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus, saudara, yang menaruhkan dan menyalipkan daging dengan segala keinginannya. Hari ini saudara boleh berani percaya bahwa hidup saudara lebih dari pemenang. Bilang sama kiri kanan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Ya, karena segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Kita lebih dari pemenang dong. Ya, makanya dibilang roh yang ada di dalam kamu apa? Lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Haleluya. Saudara, haleluya. Bahwa Yesus cukup buat kita. Kita gak perlu lagi bantuan siapapun, apapun, dalam artian roh-roh lain atau siapapun yang kita pikir ini, karena Dia cukup buat kita. Betul, saudara? Kita gak perlu jimat karena Yesus cukup buat kita. Betul? Ya, kalau kita punya Dia, kita punya segala sesuatu. Kalau kita punya banyak hal di dalam dunia ini, tapi kita gak punya Yesus, kita lebih miskin dari orang miskin di dalam Tuhan. Amin. Karena Dia yang mengadakan segala sesuatu, dan Dia yang meniadakan segala sesuatu. Amin, saudara. Dia berfirman maka semuanya jadi. Jadi intinya, saudaraku, engkau lebih dari pemenang, saya lebih dari pemenang. Amin. Amin. Kalau ada sesuatu yang sangat menekan hari ini dalam hidupmu, sesuatu yang kau lihat mustahil, tunggu dulu bentar. Jangan lihat segala sesuatu dari sisi pandang saudara. Mulai lihat dari sisi pandang firman. Dan carilah Tuhan, seperti perempuan Sirofenisia itu mencari Tuhan. Amin, saudara. Berusahalah jamah hadiratnya seperti perempuan pendarahan itu, walaupun dia setengah mati. Raihlah dan alamilah Tuhan dalam hidup kita. Karena kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah perjalanan dengan Tuhan. Amin, saudara. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, saudara mengalami Dia dalam hidup kita. Sekali lagi katakan sebelah kiri kanan kita, kamu lebih dari pemenang. Dengan suara kencang, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54b sampai 55, firman Tuhan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kenapa? Karena maut tidak lagi berkuasa, karena Tuhan telah mengalahkan maut. Saudaraku, semua dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Teruslah berjalan dengan Dia dan alamilah Tuhan
Biarlah kekristenan kita tidak berhenti karena semakin tuanya umur kita, tapi kekristenan kita terus bertumbuh sampai rembang tengah hari, sampai Tuhan memanggil kita. Tubuh kita makin lemah, tapi roh kita semakin kuat karena kita terus berjalan dengan Sang Pemilik hidup. Haleluya. 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 Nyanyikan sebuah lagu. Haleluya Yesus. Haleluya. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Bapa, kami tidak akan pernah berhenti percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh telah menang, dan Engkau lebih dari pemenang, dan Engkau mengatakan bahwa kami lebih dari pemenang Tuhan, karena Roh-Mu tinggal di dalam kami, karena Engkau telah memeteraikan kami menjadi milik pusat Kamu. Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu dan ahli waris dari kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, biarlah kami memegang perkataan-Mu, bukan perkataan dunia ini. Seringkali semua yang ada dalam dunia ini, orang-orang di sekitar kami bisa mematahkan pengharapan dan iman kami. Penderitaan dan kesusahan bisa membuat kami lelah secara rohani. Tapi biarlah kami boleh memandang kepada salib-Mu, kepada kematian-Mu, kepada kebangkitan-Mu, dan kepada janji-Mu, supaya kami kembali menjadi kuat. Bagaimana Engkau Allah yang setia, Engkau sanggup melakukan apa yang dunia tidak sanggup lakukan. Engkau sanggup mengadakan apa yang manusia tidak bisa adakan. Dan di dalam Engkau, kami menerima semua kepenuhan itu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, teguhkan hati setiap jemaat-Mu yang ada di sini maupun yang akan melakukan ibadah secara online. Biarlah semua keteguhan, kekuatan, kemenangan itu menjadi milik setiap kami secara pribadi. Karena kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kuasa kebangkitan, buat kemenangan yang Allah sediakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Ibu Gembala atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya kita semua diberkati, amin ya. Haleluya. Kita akan berikan persembahan. Dan kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di surga, kami sembah dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, mengucap syukur. Dan juga terima kasih karena penyertaan-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami Tuhan, karena kami tahu Tuhan begitu besar karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau hidup Tuhan dengan kasih yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dan kami mau hidup Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan pada hari ini. Berkati setiap bersama memberikan pada hari ini agar dapat dipakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, amin. Kita menaikkan satu pujian sebab Dia itu.
Yesus namanya menyembuhkan, menunjukkan tanpa tebus hidupku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebagai hidup, sebagai hidup, hari esok, sebagai hidup, ku tak getar, karena ku tak yang melihat hari esok, hidup jadi berarti setiap hidup, hidup jadi berarti setiap hidup. Haleluya. Kepada yang doa syafaat silakan Alisa. Satu dalam salat. Terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan kami bisa beribadah ya Tuhan, karena perlindungan-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan. Dan sampai saat ini kami bisa sehat Tuhan, bisa bercakap dengan-Mu ya Tuhan, karena Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat juga jemaat ya Tuhan yang berada di rumah secara online Tuhan. Biarlah mereka juga, Kau pelihara mereka Tuhan, biarlah selalu sehat-sehat Tuhan. Biar pada saatnya Tuhan kami bisa berkumpul bersatu kembali Tuhan. Biarlah ya Tuhan, virus corona ini ya Tuhan yang di muka bumi Indonesia ini ya Tuhan, Kau patahkan kuasanya Tuhan, biar kami bisa berkumpul kembali Tuhan di dalam gereja ini Tuhan. Biar kami bisa memuliakan nama-Mu dengan semangat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kami Tuhan, selaku orang tua Tuhan, berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biar kami bisa mengajari anak-anak kami Tuhan yang lebih baik lagi Tuhan ke depan Tuhan. Biar anak-anak kami juga Tuhan bisa dipakai untuk bisa memuliakan nama-Mu Tuhan dan membesarkan kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat gereja ini Tuhan, yang pada bulan Mei Tuhan kami dalam pembayaran Tuhan memperpanjang. Berilah ya Tuhan para jemaat gereja Ras ini hati yang besar Tuhan untuk bisa membantu menyumbangkan segala apa yang dia punya Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga usaha-usaha seluruh jemaat gereja Ras ini ya Tuhan, biar usahanya diberkati, kesehatannya juga diberkati Tuhan. Segala apapun pekerjaannya Tuhan, Kau selalu memberkati. Dimanapun juga dia berada, Kau selalu menjaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sanggup melakukan apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan, karena Kau Allah yang besar, Allah yang sanggup menopang kami, Allah yang sanggup menjaga kami dimanapun kami berada. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kau tahu Tuhan kekacauan apa itu gara-gara seorang pemimpin kami, anak-Mu Tuhan. Biarlah ya Tuhan anak-Mu yang memimpin bangsa Indonesia ini ya Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan. Kapolri kami Tuhan, biarlah Kapolri kami dijaga Tuhan, karena kami tahu dia hamba-Mu Tuhan. Biarlah benteng-Mu selalu menjaga Kapolri kami Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Berikan dia Tuhan
kekuatan, ketabahannya Tuhan untuk melakukan suatu dinas ya Tuhan yang luar biasa, yang dipercaya bangsa Indonesia ini menjaga keamanan Tuhan. Biarlah Tuhan membuat kami dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terutama juga kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Pak Jokowi maupun wakilnya dan seluruh jajaran menterinya Tuhan. Berikan mereka perlindungan yang luar biasa Tuhan, agar dia bisa bekerja dengan benar, taat akan kuasa-Mu Tuhan, akan perintah-Mu, akan ketetapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka bisa bekerja dan memajukan bangsa Indonesia ini lebih makmur lagi Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat minggu ke depan Tuhan, kami dalam pekerjaan sehari-hari ya Tuhan, yang usaha maupun bekerja, berikan kami kekuatan kesehatan ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, biar kami terhindar dari segala virus dan bakteri yang bisa mematikan kami Tuhan. Karena darah-Mu yang sanggup menjaga kami hingga sampai saatnya Tuhan virus-virus ini hancur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Selamat Paskah. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus menuntun langkah kita sampai Maranatha Yesus kembali. Haleluya. Selamat pagi, selamat Paskah. Kita lebih dari pemenang.